nantangin, bubarin sekalian. Edi Darmawan ayah Mirna Salihin dipolisikan PHK sepihak, ini yang kedua kalinya. Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna Salihin yang tewas akibat kopi sianida, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Edi Darmawan Salihin dipolisikan mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja, PHK, sepihak sejumlah karyawan. Tak hanya Edi Darmawan Salihin, ada 3 orang lainnya yang juga dilaporkan, yakni Direktur dan Komisaris Perusahaan PT FICC, yakni Made Sandi Salihin, Putri Darmawan, Niketut Sianti, dan Febriana Salihin, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dibuat mantan karyawannya, Wartono, 57. Edi Darmawan pun angkat bicara mengenai hal tersebut. Edi Darmawan Salihin menjelaskan terkait klaim PHK sepihak yang dilaporkan. Edi Darmawan mengatakan bahwa para pelaporlah yang terlebih dahulu lepas tanggung jawab. Untuk itu, lanjut dia, pihak perusahaan memutuskan memberhentikan mereka. Yang bubarin itu jasa kurir saja itu mereka sendiri. 5 hari nggak masuk, ngambil uang harian tapi nggak dijalankan tugasnya, saya bubarin. Dia nantang, dia pikir saya nggak berani kali. Mereka yang bubarin sendiri. 5 hari nggak masuk, ngambil uang harian, dia bubarin itu PT. Dia pikir saya takut, dia nantangin, saya bubarin sekalian, jelas Edi Darmawan Salihin. Kasus PHK sepihak tersebut terjadi pada awal 2018. Karyawan sempat menanyakan alasan PHK dilakukan itu kepada direksi dan dijawab untuk efisiensi. Kalau alasan PHK-nya waktu itu singkatnya efisiensi. Tapi kalau ditelusuri ke belakang, waktu itu ada ketidakstabilan pembayaran gaji terhadap sehingga karyawan melakukan demonstrasi. Waktu itu, dan akhirnya terjadi pemutusan sepihak oleh karyawan, kata Manganju Simanulang, kuasa hukum korban. Karyawan yang merasa dirugikan, sebelumnya telah menggugat perusahaan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2018, pengadilan memutuskan perusahaan diharuskan membayar uang pesangon senilai 3,5 miliar rupiah kepada 38 karyawan yang dikenai PHK. Namun, hingga kini, uang pesangon tersebut tak kunjung dibayarkan. Sudah ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa perusahaan dihukum untuk membayar pesangon kepada 38 orang karyawan tersebut. Tapi hingga saat ini, sudah 5 tahun, perusahaan belum juga membayarkan apa yang jadi kewajibannya bagi para karyawan. Totalnya perusahaan dihukum untuk membayar 3,5 miliar rupiah, kurang lebih untuk 38 orang karyawan, jelasnya. Edi Darmawan Salihin angkat bicara terkait permasalahan ribuan karyawannya itu. Edi mengaku tak masalah dirinya dilaporkan ke polisi. Jadi kita karyawannya ini 4.870 tepatnya, sekarang yang masih mau minta-minta sama saya duit karena, lihat, saya punya gedung banyak, padahal laku juga belum, mau minta tambahan. Emang itu orang-orang lama, cuma kita sudah ngasih gede-gede dia. Emang dasar boros aja makek duitnya, ujar Edi Darmawan Salihin. Edi Darmawan Salihin menambahkan, sebelumnya pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus serupa. Hanya saja, lantaran pesangon sudah dibayarkan, maka terbit surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Pelaporan pertama di Krimsus di bagian Sumdaling itu sudah selesai, kita sudah dapat surat SP3-nya, bahkan sudah sampai P21, berarti sudah nggak ada apa-apa lagi. Terus di Snaker, jam sostek, jaminan hari tua JHT kita bayarin semua, ujar Edi Darmawan Salihin.